Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Fatani Hartanto dari kelas 11 Ekonomi. Ingin menjelaskan sedikit tentang revolusi menegakkan Panji-Panji NKRI. Nah, sudah lama juga Indonesia menikmati kemerdekaan sebagai suatu negara yang besar, mempunyai wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak, serta kedaulatan yang menjadi sebuah tantangan. Bahkan sampai sekarang pun pemerintah dan rakyat masih terus berjuang agar Indonesia menjadi suatu negara yang lebih baik lagi. Terus ada juga nih beberapa tantangan awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan Indonesia itu sebenarnya kondisinya belum begitu mapan, kekacauan, ketegangan, dan berbagai insiden itu masih terus terjadi. Setelah itu ada juga beberapa peristiwa kekerasan yang terjadi akibat kedatangan sekutu di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu pertempuran Arek-Arek Surabaya untuk Indonesia. Bung Karno terkenal sebagai pahlawan karena perjuangannya dalam pertempuran tersebut. Pertempuran Arek-Arek Surabaya dengan sekutu ini terjadi pada tahun 1945 yang menyebabkan banyak rakyat yang gugur. Maka dari itu, rakyat Indonesia menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Selanjutnya ada perjuangan rakyat Semarang dalam melawan tentara Jepang. Berita proklamasi terus menyebar ke penjuru tanah air. Pemindahan kekuasaan dari pendudukan Jepang ke Indonesia juga terus dilakukan pada tanggal 19 Agustus 1945 pada pukul 1 siang. Berkumandang lewat radio tentang sebuah pernyataan dan perintah agar pemindahan kekuasaan dan tangan ke Jepang ke pihak Indonesia terus dilakukan. Hal ini semakin membakar semangat para pemuda Semarang dan sekitarnya untuk melakukan perebutan kekuasaan. Selanjutnya ada pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 29 November dan berakhir pada 15 Desember 1945 antara pasukan TKR dan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Latar belakang dari peristiwa ini dimulai dengan insiden yang terjadi di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Oleh pihak RI, mereka diperkenankan untuk mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Ternyata mereka diboncengi oleh tentara Nica yang kemudian mempersenjatai bekas tawanan itu pada tanggal 26 Oktober 1945. Pecah insiden Magelang yang berkembang menjadi pertempuran antara TKR dan tentara sekutu. Insiden itu berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno di Brigadir Jenderal Bethel di Magelang pada tanggal 2 November 1945. Mereka mengadakan perundingan gencatan senjata dan tercapai kata sepakat yang dituangkan ke dalam 12 pasal. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pihak sekutu tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi. Yang kedua ada Jalan Raya Magelang sampai Ambarawa itu terbuka bagi lalu lintas Indonesia. Sekutu tidak mengakui aktivitas Nica dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.